Tujuan kita bukan meruntuhkan orang, tetapi kita mau bangkitkan orang. Kalau dia ngomong sesuatu, memang dasarnya memang dari sononya dia sudah salah, kita sudah punya image, memang modelnya begitu. Ketika dia buka mulut, memang stop, salah. Dia mau ngomong, kita sudah bilang, stop, salah. Betul nggak? Kenapa? Karena kita sudah punya image terlebih dulu. Belum tentu yang dia ngomong itu benar, belum tentu yang dia ngomong itu salah. Tapi kita sudah image-nya, nggak usah ngomong. Nggak ngomong aja salah, apalagi ngomong. Itu kan dalam pikiran kita. Maka komunikasi tidak jalan. Maka kalau komunikasi tidak jalan, maka kehancuran yang akan datang bukan untuk membangun. Betul? Nah, di sini mari kita belajar. Tuhan tidak pernah menempatkan manusia sebagai manusia yang hina. Bahkan Tuhan mengangkat manusia untuk memberi nama. Padahal sebenarnya Tuhan bisa bikin itu. Jadi Tuhan mau mempercayakan dan mengangkat manusia menjadi rekan sekerjaan. Ketika kita berkata kepada seseorang, ingat, dia adalah rekan sekerjaan. Dia rekan sekerjaan. Dia partner Allah. Jadi ketika kita bicara tentang dia, ingat, kita bicara tentang partnernya Tuhan. Apalagi dia orang percaya. Betul? Apalagi dia seorang pelayan Tuhan. Apalagi dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara bukan bertanggung jawab pada manusia. Kata-kata saudara bukan bertanggung jawab pada manusia, tapi saudara bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena apa? Dia partner kerja. Dan Tuhan tempatkan saudara di sampingnya supaya saudara membangun dia, memberikan kepercayaan, memberikan gairah hidup bagi dia, bukan untuk meruntuhkan dia. Kadang-kadang sudah tahu kesalahan, diinjak lagi. Maka orang bilang apa? Sudah jatuh, ketimpa tangga lagi. Betul? Untung tangganya tangga dari bambu. Kalau tangga dari beton, mati sekalian. Nah, di sini kita belajar. Tuhan tidak pernah, ketika dia tahu kelemahan, dia tidak mungkin menghancurkan, tapi dia mempercayakan. Ketika dia mempercayakan, di situ rasa semangat dan rasa percaya diri itu bangkit. Maka saya lagi memikirkan sesuatu hal, yaitu ketika seseorang salah dalam hidupnya, seseorang salah dalam hidupnya, boleh nggak kita tidak mempercayakan sesuatu bagi orang itu untuk dikerjakan? Ini yang dalam pikiran saya. Kenapa? Karena setiap sanksi tujuannya untuk apa? Membawa orang itu datang kembali pada Tuhan. Betul? Setiap sanksi atau hukuman tujuannya untuk membawa orang itu sadar dan dia harus kembali pada Tuhan. Tetapi banyak orang memberi sanksi supaya dia tahu sendiri bahwa dia salah. Dia tidak mikir bagaimana supaya dia bisa kembali sama Tuhan. Satu sisi betul, hukuman ada, sanksi harus ada. Tetapi tujuannya apakah itu mendekatkan dia sama Tuhan atau menjauhkan dia dari Tuhan? Ini masalahnya. Karena apa? Ketika manusia tidak lagi dipercaya, merasa dipercaya. Ketika manusia tidak lagi diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan kemampuannya, dari situ harga dirinya akan turun. Kepercayaan dirinya akan turun. Dan lama-kelamaan akhirnya dia menjadi minder dan akhirnya hilang. Ini yang jadi bahan pertimbangan saya sebagai seorang gembala ketika mengambil sebuah keputusan dalam hidup. Bukan berarti kalau begitu tidak perlu ada sanksi. Perlu. Tetapi kita harus melihat metodenya bagaimana dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak menjauhkan setiap sanksi, setiap keputusan yang keluar. Bukan menjauhkan orang itu dari Tuhan, tetapi lebih mendekatkan orang itu kepada Tuhan. Kalau begitu, bukan berarti kalau begitu ya saya seenaknya saya, Pak Pendeta tidak mungkin lagi kasih sanksi yang berat buat saya. Bukan itu. Tetapi saya berpikir, ketika orang menemukan kesalahan sendiri dan dia mengambil keputusan sanksi sendiri, itu lebih berat daripada kita kasih keputusan atau sanksi dari kita sendiri. Nah di sini, saudaraku, kita menemukan belajar untuk tidak menghancurkan orang lain. Belajar perkataan kita bukan merusak orang lain. Belajar perkataan kita bukan untuk membuat orang lain merasa dirinya hina. Tapi mari kita belajar untuk membangun dia, mengangkat dia, memotivasi dia, dan memberikan gairah yang baru bagi dia untuk semakin semangat di dalam Tuhan. Amin. Maka kalau ini ada, saya percaya persekutuan tidak hanya sebatas begini. Orang akan melihat ada suasana surga yang akan terjadi di sini. Orang akan melihat bahwa ini betul-betul ini adalah pelayanan. Orang akan melihat ternyata ini yang suasana yang saya cari dalam hidup ini. Saya sangat bangga sekali dengan satu situasi ibadah di mana, jadi saya minta maaf saya pakai contoh Tokyo. Di Tokyo suasana ibadah yang begitu baik karena ada kekeluargaan. Walaupun
otomatis tidak lepas daripada benturan-benturan, pasti ada itu. Kemudian ada beberapa orang Jepang, 3 orang Jepang, satu keluarga sudah tua, bapak ibu dan juga ada seorang pemuda. Mereka dulu beribadah di gereja Jepang yang lain, tapi setelah mereka kenal pemuda kita, mereka datang beribadah di gereja kita. Akhirnya diajak untuk oleh orang Jepang lagi yang ada di situ juga untuk beribadah ke gereja Jepang yang lain. Mereka tidak mau. Bahkan selama kami melayani di sana mereka beribadah, mereka datang bukan karena kami juga tidak pernah mempengaruhi mereka. Bagaimana mempengaruhi mereka? Ngomong aja nggak bisa. Nah gitu kan. Sehingga mereka datang dan mereka beribadah. Kemudian kami tanya kepada mereka, otomatis kalau saya ngomong dengan mereka kan pakai penerjemah lah ya, anggap saja di luar negeri, maka pakai bahasa, otomatis pakai penerjemah. Kemudian saya tanya, kenapa kalian tidak mau beribadah ke gereja Jepang? Kenapa kalian mau beribadah di kita? Padahal bahasanya pun susah, walaupun ada penerjemah, pakai alat-alat penerjemah. Mereka katakan, satu sisi kami melihat lagu-lagunya gembira, satu sisi kami melihat orang-orangnya senyum, satu sisi kami melihat bahwa di gereja Jepang kebanyakan orang tua yang sudah hampir mati. Tetapi gereja Indonesia banyak sekali pemuda-pemuda dan mereka melihat ada gairah pada semangat di sana yang tidak pernah mereka temukan di gereja lain. Bahkan selanjutnya selesai kebaktian, kita salam-salaman, kita bertutur kata, kita tanya bagaimana kabar, bagaimana situasinya, apa yang perlu kami doakan. Selesai kebaktian, saya panggil mereka, ada penerjemah, saya berdoa buat mereka. Mereka merasa ada kekeluargaan, ada semangat, ada perkataan yang membangun, dan mereka katakan kami tidak mau pindah kemana-mana. Saudara, kalau situasi ini ada di tengah-tengah kita, nggak hanya orang Indonesia, banyak orang lain pun datang, nggak ngerti pun, pasti dia datang. Kenapa? Mereka menemukan satu suasana bukan meruntuhkan, tapi membangun, betul? Mereka menemukan satu suasana di mana bukan mencari kesalahan, tetapi membangun, mengisi kelemahan. Dan anak ini, tahu, pemuda Jepang ini, kenapa dia datang ke gereja? Oleh karena dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tidak mendapatkan kasih sayang dari kakaknya dan juga adiknya. Dan ketika dia pergi ke gereja Jepang, dia melihat itu juga hanya merupakan satu seremonial dan situasi biasa. Tapi ketika dia datang ke gereja Indonesia, di situ dia menemukan ada satu kekuatan, satu semangat, satu gairah baru. Di situ dia menemukan kasih yang luar biasa. Kadang memang saya capek. Kenapa? Setiap kali habis kebaktian harus ketemu dengan dia untuk ngomong. Kenapa? Ngomong lagi masalahnya seperti itu belum. Mana nggak bosan? Kalau masalahnya baru sih boleh lah ya. Kita bisa berkreatif untuk berpikir. Setiap kali ketemu dia masalahnya, mendayang. Nanti kamu mendayang mas kah? Kemudian saya sangat sitsumon gak mas kah? Harus sekali. Kemudian dia ceritakan masalahnya. Awalnya dia mutar dulu. Ujung-ujungnya ke masalah itu juga. Dalam hati sudah berdoa dia dan minta menerima Bapak yakini pengampunan dari Tuhan kan susah juga. Tetapi apa? Saya melihat dia punya semangat, dia punya gairah. Lewat itu dia setia sama Tuhan. Saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak. Nah, di sini saudara tahu pemberitaan tidak hanya melalui mimbar ini, tapi pemberitaan dari suasana yang saudara ciptakan. Betul? Itu menarik orang. Untuk menginjili orang Jepang itu tidak gampang. Untuk menginjili orang yang dari seberang sepupu itu tidak gampang. Tapi ketika mereka merasakan suasana kekeluargaan yang tidak pernah mereka dapatkan di tempat yang lain, itu merupakan langkah utama penginjilan di mana mereka bisa kenal Tuhan. Amin. Tapi kalau gereja di situ masalah diungkit, gereja di situ pemecahan terjadi, di situ ngomong sana ngomong